Perkenalkan, nama saya Sunardi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan isi makalah kami yang berjudul Partai Politik, Pengertian Partai Politik, Sejarah Partai Politik, Fungsi dan Klasifikasi Sistem Kepartaian. Baik, kita memasuki materi partai politik dan fungsinya. A. Asal mula partai politik. Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Sejarah munculnya partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan dengan setiap masa waktu mempunyai ciri-ciri dan tujuan masing-masing, yaitu masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ada 3 teori yang mampu menjelaskan asal-usul partai politik, yaitu yang pertama, teori kelembagaan. Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, teori situasi historik. Partai politik terbentuk karena adanya suatu sistem politik yang mengalami transisi karena perubahan. Masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi bentuk modern yang berstruktur kompleks. Yang ketiga, teori pembangunan. Partai politik sebagai produk kompleks. Yang ketiga, teori pembangunan. Partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, perubahan yang terjadi di bidang sosial ekonomi yang menjadi penyebab lainnya partai politik. Perkenalkan, nama saya Kalesiana, NIM 181561. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kami Sunardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Adapun pengertian partai politik menurut Karl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya kepartaiannya, kemanfaatannya yang bersifat ideal serta material. Bagian kecil, partai politik. Partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan antara pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokratis, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai hakatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Secara lebih lengkap, fungsi partai politik di negara-negara demokratis otoriter dan negara-negara berkembang yang berada di transisi ke arah demokrasi. Yang pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik
berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabungkan pendapatnya dengan aspirasi orang lain. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang yang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai sosialisme, kelas sosial, suku bangsa, dan ideologi, hak dan kewajibannya. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai ini tidak akan sulit menentukan kepemimpinan sendiri, mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Fungsi partai politik di negara otoriter. Fungsi partai politik di negara otoriter dapat dilihat dari pandangan negara komunisme seperti Uni Soviet yang pada kenyataannya pandangan tersebut memang berbeda. Contoh lain negara otoriter adalah Cina dan Kuba, tetapi di sisi hanya dibahas komunisme Uni Soviet masa lampau. Partai politik fungsinya di negara berkembang. Di negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politik menunjukkan banyak sekali variasi. Pada umumnya, partai politik juga diharapkan mampu melaksanakan fungsi-fungsi seperti negara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Partai politik diharapkan mampu menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, serta turut menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik dan merumuskan aspirasi dan tuntutan, serta memasukkan ke dalam proses pembuatan keputusan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widya Sari. Perkenalkan, nama saya Widya Sari, NIM 181602. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami kelompok 1 di bagian D, yaitu klasifikasi sistem kepartaian. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal. Fungsi partai ini adalah meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang ada saat itu banyak dianut negara-negara baru yang melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan partai ini akan menjadi motor perjuangan. Akan tetapi sudah beberapa bulan usaha itu diberhentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis. Yang kedua yaitu sistem dwipartai. Dalam kepustakaan ilmu politik, pengertian sistem dwipartai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Sistem dwipartai pernah juga disebut dengan a convenient system for counting people, dan memang kenyataannya bahwa sistem dwipartai dapat berjalan baik apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dalam politik, dan adanya kontinuitas sejarah. Inggris biasanya digambarkan sebagai contoh yang paling ideal dalam menjalankan sistem dwipartai.
Partai buruh dan partai konservatif boleh dikatakan tidak mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai asas dan tujuan politik, dan perubahan pimpinan umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai sangat erat hubungannya dengan sistem pemerintahan parlemen yang mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa berkoalisi dengan partai-partai lain. Di lain pihak, partai-partai oposisi pun kurang memaksa perlawanan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk di dalam pemerintahan koalisi baru. Kesimpulan, partai politik adalah sarana politik yang mengatur tentang elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang berdirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Partai politik pertama lahir di negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, proses politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi masyarakat. Pada permulaannya, partai politik di negara-negara barat yang bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan dalam masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perlu dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat dalam partai politik. Ada 3 kategori klasifikasi sistem kepartaian, yaitu sistem partai tunggal, yang kedua sistem dwipartai, dan yang ketiga sistem multipartai. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau menjelaskan materi, kami mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Jika ada kritik ataupun saran dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih.